Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardaul Azmi, NPM 1901012004 dari kelompok 5. Di sini saya sebagai moderator, dan di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua kawan saya, yaitu Alfi Rahmawati dan Sofatun Nida. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang media pembelajaran akidah akhlak di SMP dan di SMA. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Pengertian media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin, yakni medio, yang berarti antara. Dan media secara umum adalah pengantar atau perantara, sedangkan media secara khusus adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber yang ada kepada penerima informasi tersebut, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, minat, serta perhatian si penerima informasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah macam-macam media pembelajaran di SMP. Perlu diketahui sebelumnya, menggunakan media pembelajaran, guru sebaiknya menggunakan media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa, serta dapat menarik perhatian siswa. Berikut ini macam-macam pembelajaran yang cocok untuk digunakan untuk di SMP menurut kami. Yang pertama adalah media cetak. Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi seperti buku dan materi visual statis, terutama melalui proses percetakan mekanis atau fotografis. Kemudian yang kedua adalah media audio visual. Teknologi merupakan cara menghasilkan dan menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio visual. Kemudian yang ketiga adalah media komputer. Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Yang keempat adalah media berbasis manusia. Media berbasis manusia merupakan media yang tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Media ini bermanfaat khususnya bila tujuan kita adalah mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dengan pemantauan pembelajaran siswa. Misalnya, media manusia dapat mengarahkan dan mempengaruhi proses belajar melalui eksplorasi terbimbing dengan menganalisis dari waktu ke waktu apa yang terjadi dengan lingkungan. Oke, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Sofatun Nida. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofatun Nida, NPM 1901011152. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara Ardaul Azmi. Fungsi media pembelajaran di SMP. Fungsi media dalam pendidikan atau pembelajaran adalah menciptakan interaksi langsung dan tidak langsung antara sumber referensi, guru, dan siswa untuk membantu mengatasi berbagai hambatan-hambatan dalam proses belajar mengajar, sehingga proses komunikasi akan berhasil dan mudah untuk dipahami. Selanjutnya, peranan media dalam proses pembelajaran di SMP. Kenyataannya, peranan media pembelajaran di SMP kurang begitu diperhatikan oleh pendidik. Peserta didik yang seharusnya dapat mengoptimalkan pembelajaran dengan baik, namun tidak didukung dengan pengguna media pembelajaran yang relevan, cenderung menjadikan siswa sebagai peserta didik menjadi verbalistik, hanya sebatas teori tanpa didukung dengan data yang konkret. Untuk selanjutnya, media pembelajaran akidah akhlak di SMA.
Yang pertama, media pameran. Jenis media yang memiliki bentuk 2 atau 3 dimensi. Informasi yang dapat dipamerkan dalam media ini berupa benda-benda sesungguhnya, realita, atau benda reproduksi atau tiruan dari benda-benda asli. Selanjutnya, media yang diproyeksikan. Media yang diproyeksikan juga memiliki bentuk fisik dan bervariasi, yaitu overhead, transparansi, slide suara, dan film strip. Overhead transparansi dapat dianggap sebagai proyek medium yang paling banyak digunakan dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, video dari VCD. Gambar bergerak yang disertai dengan unsur suara dapat ditayangkan melalui media video dan video sama seperti media audio. Program video yang disiarkan sering digunakan oleh lembaga pendidikan jarak jauh sebagai sarana penyampaian materi pembelajaran. Yang terakhir, komputer. Komputer bukan lagi sesuatu yang baru, karena komputer telah banyak digunakan baik oleh pengajar, pembelajar, perkantoran, dan lembaga-lembaga latihan kerja, warnet, maupun masyarakat pada umumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Alfi Rahmawati. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rahmawati, NPM 1901010004. Saya di sini dari kelompok 5. Materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Yang keenam yaitu fungsi media pembelajaran di SMA. Ada 6 fungsi pokok media pembelajaran dalam proses belajar mengajar menurut Nana Sujana. Alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Yang pertama, media pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. Ini merupakan salah satu unsur yang harus dikembangkan oleh seorang guru. Selanjutnya, dalam pemakaian media pengajaran harus melihat tujuan dan bahan pelajaran. Yang ketiga, media pengajaran bukan sebagai alat hiburan, akan tetapi alat ini dijadikan untuk melengkapi proses belajar mengajar supaya lebih menarik perhatian siswa. Yang keempat, diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar serta dapat membantu siswa dalam menangkap pengertian yang disampaikan oleh guru. Yang terakhir, penggunaan alat ini diutamakan untuk meningkatkan mutu belajar. Yang ketujuh, tujuan media pembelajaran di SMA. Dalam bukunya, Hujair Sanaki menyebutkan bahwa tujuan media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. Yang ketiga, menjaga relevansi antara materi pembelajaran dan tujuan belajar, dan membantu konsentrasi pembelajar dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, yaitu manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Pengajaran lebih menarik perhatian pembelajar sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami pembelajar. Yang ketiga, metode pembelajaran bervariasi. Tidak semata-mata hanya komunikasi verbal. Melalui penuturan kata-kata lisan pengajar, pembelajaran tidak bosan, pelajar tidak kehabisan tenaga. Yang terakhir, kegiatan pembelajar lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pengajar saja. Baiklah, materi yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.